Aduh, kali ini gue bingung. Gimana? Ya Allah, terus gimana? Ita, nanya dong Kenapa? tentang percintaan ya. Wow, dalam dong ya. Dalam banget. Dalam, apa sih ini? Dan lu. Gue mau nanya ya. Gue mau nanya nih. Percintaan gak masalah ya? Ya enggak lah, Gak ada yang harus ditutup-tutupin ya? enggak ada. Jujur ya, dari hati yang paling dalam. Dalam banget. Harus gitu ya? Harus, kenapa? Cinta pada pandangan pertama lu Kapan? Kapan? SMA. SMA kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SMA. SMP enggak? Enggak lah. Masa? SMP tuh lagi bener-bener sibuk banget sama ekskul. Sampai dari pagi itu pulang, Bada Isya baru pulang. Bada Isya? Bada Isya baru pulang. Emang lo SMP di mana? SMP-nya ya adalah nanti pada kesana lagi. Ya adalah. Jadi kan di sana tuh kayak ada les piano, kayak ada les gitar. Jadi kalau misalnya kayak les piano, les gitar itu di luar sekolah. Oh, ada les piano. Ada. Keren ya. Sampai sekarang belum bisa. Cuma ya. Jadi orang cuma absen doang. Sisanya pamit sakit perut, padahal enggak. Oh my Main god. aja main. Ah gitu. Emang pulang kan berarti lebih cepet dong kalau kayak gitu. Jadi cepet iya, tapi main. Terus ngedit. Oh, jadi lu pulang nggak langsung ke rumah, Enggak. nongkrong gitu. Oh, orang tua taunya lu sekolah gitu. Sekolah. Oh. Sekolah kalau pagi sekolah, tapi kalau misalnya kayak ekskul, mah aku ada ekskul, kalau enggak mah aku ada kerja kelompok, tapi lebih banyak main sih. Orang tua nggak tahu. Enggak. Berarti Jadi PR-nya di sekolah lah 15 menit sebelum masuk masih ada waktu. Berarti lu sebelumnya sering banget ya banyak bohong sama orang tua. Banyak. Sampai sekarang Oh my masih god. ada sedikit lah, kalau sekarang sedikit. Dulu banyak banget ya? Dulu banyak banget. Penuh, Kayaknya panjang. tiap hari, Oh kayaknya. gitu. Dan satu harinya banyak banget ya? Banyak banget. Panjang banget ya? Panjang Nggak bisa dihitung kayak ya? hidup lo ya. Kayaknya lo gak bisa habis nih kayaknya di situ-situ dulu. Oh, hidup gue. Panjang banget ya. Tadi Kalau gua mau nonton nih, kalau mana mau nonton mau disampaikan nggak? Kalau mau disampaikan kayaknya gak bakal nonton deh. Soalnya sibuk banget. Tapi nanti gua kasih tahu sih ke mamanya. Ya gak apa-apa. Karena pernah ada di satu situasi atau satu kondisi atau satu keadaan, nah satu semua deh ya, satu jadi satu kesatuan gitu kan. Iya, satu menjadi satu. Jadi pernah waktu itu kayak emang kan gue tuh walaupun perempuan tapi seneng banget naik gunung, seneng banget. Jadi naik gunung itu dari SD kelas 6 deh kalau. Masa? Cuman kalau itu malah baru naik bukit kayak Oh. Pamena, itu kan gak tinggi-tinggi banget kan, kayak cuman kita naik langsung sampai. Cuman kalau waktu SD itu kan ada sepupu juga, ada sepupu yang suka naik gunung, naik bukit kayak gitu juga segala macam kayak traveling. Jadi ikutnya paling, mah aku mau ikut abang ya gitu paling. Cuman waktu sekali-kalinya doang sih lagi SD. Cuman lebih seringnya pas SMP ke Curug lah, kemana lah, sampai pernah waktu itu nginep di Garut di Jawa tanpa sepengetahuan orang tua. Itu lu sama siapa? Sama teman-teman. Orang tua nggak tahu sama sekali? Enggak. Ya tapi kamu udah tahu karena kan ternyata diem-diem tuh mama tuh punya Instagram. Gaul ya? Dia mau follow. Gaul ya? Tapi namanya bukan nama mama. Ya udah ya udah kan, jadi follow back aja gitu kan. Pas di follow back ternyata kata mama gini, kamu habis dari mana? Kerja kelompok lah gitu kan. Bohong. Enggak, serius kerja kelompok. Mana yang dikerjainnya katanya. Karena aku udah persiapan dari awal. Menurut aku tuh apa ya? Kalau untuk bohong kayaknya udah jago deh ya. Oh gitu, Contoh kayak udah gini. hatam ya? Ma, aku mau kerja kelompok ya di sini. Terus aku pap, tapi aku tuh sehari sebelum berangkat udah pap sama temen-temen duluan gitu. Nah itu tuh foto lama kayak gitu. Terus mama bilang akhirnya ternyata mama tahu dari Instagram, dan disitu aku cerita semuanya. Iya ma, aku seneng main gini. Aku nggak suka dilarang. Aku udah gede, karena waktu SMP tuh aku ngerasa udah gede gitu kan. Padahal SMP tuh kan kayaknya apalagi SMP kelas 1 ya, masih kayak butuh bimbingan orang tua. Iya betul. Tapi ya emang dasarnya seneng main gitu kan. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Dari mulai yang deket-deket kayak Purwakarta, Subang, segala macam, Karawang, akhirnya pernah di waktu itu sampai ke Jawa, ke Garut. Itu nginep berapa hari ya. Jadi udah kita tidurnya di jalan aja, di rest area. Gila. Serius. Itu lu naik apa? Kan Naik kereta? kereta. Duitnya? Ya kan naik kereta murah. Berapa? 10.000. Kalau sekarang ya
kayak 6.000. Kalau waktu itu tuh masih sekitar 4.000 berapa gitu lah Ke Jawa. ke Jawa. Jadi kan kayak naik kereta, misalnya turun di mana, kayak naik lagi. Waktu itu masih kayak dibayarin. Nah terus waktu itu pernah lagi diajak, aku bilang gue nggak ada duit gitu kan, kayak gue bilang gue nggak ada duit. Apa kalau misalnya ke gunung yang tinggi yang nggak bisa aku sebutin, itu kan naiknya mahal. Soalnya kan kalau naik gunung tuh pasti bayar dong, gitu kan. Kadang ke Curug aja, masuk ke Curug tuh kita bayar sampai ratusan ribu, nggak punya uang dong. Nah terus akhirnya punya gitar dijual tapi masih belum cukup uangnya. Ya udahlah, katanya setengahnya sama gue, ya udah berangkat. Pernah jatuh juga dari atas bukit, Serius? nyangkut di pohon, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nggak kenapa-napa ya? Ya luka, Aman. luka lah. Parah Lukanya lukanya. cuma kayak lecet-lecet doang sih. Oh, nggak parah ya. Kalau parah pasti orang tua tahu dong ya. Pasti ngamuk berat sih ya. Tapi biasanya setelah bohong 2 Hmm. hari, misalnya pulang nih gitu kan, kayak 2 hari setelah di rumah, ya udah jujur, nah aku kemarin habis dari sini. Kenapa nggak bilang? Ya kalau bilang nggak bakal boleh. Tadi lu kan bilang cinta pandangan pertama lu kan SMA ya? Iya. Kenapa lu sebut cinta pandangan pertama lu itu tuh cinta pandangan pertama lu? Saya baru pacaran. Oh jadi menurut lu pandangan pertama karena lu pacar Kepaksa pertama sih, dia kepaksa. itu? Soalnya dia ngejar-ngejar mulu, masih coklat segala macam. Kan gue juga kenyang ya. Kayak istirahat dijajanin, kebetulan kita satu sekolah. Ya udahlah, terus juga kan ikut bensin kan, karena dia jemput, antar segala macam, ya udah. Tapi lama kelamaan kayak dia baik, ya udah kayak sayang gitu loh, kayak sayang. Tapi udah disayangin gitu kan, kayak gue udah nyaman, udah sayang, dia malah selingkuh sama tetangga sekolah. Kayak Gitu. sama sekolah lain. Berarti lu diselingkuhin dari SMA ya? SMA diselingkuhin sampai kemarin terakhir. Sampai kemarin masih Enggak, diselingkuhin sama juga. sama lain orang. Tapi diselingkuhin Diselingkuhin. juga, cuma beda orang. Beda orang. Tapi tetap ya selingkuh judulnya. Selingkuh. Kalau dulu tuh gue selalu berpikir gini, gue selalu nanamin ke diri gue nggak akan nyakitin orang yang udah nyakitin gue gitu. Lu nggak akan nyakitin orang yang udah nyakitin lu. Tapi makin kesini kayaknya ngelunjak gitu kan. Ngelunjak tuh kayak gue berpacaran lama banget sampai 3 tahun. Lama dong. Lama ya dong. nggak sih, lama, pernah pacaran lama 3 tahun. Dan selama kurang lebih 6 bulan itu ternyata dia selingkuh. Dan selingkuhnya tuh kadang gue akan lebih marah, gue akan lebih cemburu, akan lebih kayak sedih banget gitu kan, kalau selingkuhannya lebih baik dari gue gitu kan. Tapi ternyata selingkuhannya nggak lebih baik, oh ya udah. Dan yang bikin sakitnya gini, gue nelpon, bentar ya, gue disuruh dulu katanya gitu, mau kemana ya, terus dia mau bilang lah ke salah satu tempat. Ya udah. Kebetulan waktu itu gue kan pernah ngekos kan, karena pernah kerja jauh ngekos. Nah pulanglah ke sini gitu kan, pulanglah ke sini tapi nggak ada bilang dia dulu. Nah pas waktu itu ceritanya lagi sama teman bertiga, datang ke salah satu mall. Ada dia, kirain sendiri. Mall di sini. Mall di sini, bukan mall sih, kayak tempat belanja, cuman kayak mall gitu. Ruko lah ya. Iya, ternyata dia tuh nggak sendiri, tau nggak sih? Jadi dia tuh sama selingkuhannya. Cuman gue diam, nggak ngelabrak gitu kan. Gue nggak ngelabrak, ya udah diam. Itu ke gap yang kedua. Yang pertamanya tuh di bioskop. Sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Jadi dia itu waktu itu ternyata kita tuh satu studio, tau gak sih nontonnya? Oh. Dia tuh di iya, sweet iya. box, di tempat yang satu berdua gitu, nggak ada sekatannya. Yang bisa tiduran itu bukan? Iya kan. Nah akhirnya waktu itu kayak teman-teman tuh pada itu bukannya cowok lu ya, katanya gitu. Mana? Ah enggak, bukan. Padahal gue tahu, padahal gue tahu. Cuman kan kayak nyembunyiin rasa sakit gitu kan. Ya udahlah, akhirnya teman-teman masuk, gue pilih nggak masuk. Karena gini loh, gue cinta sama diri gue sendiri gitu kan. Nah akhirnya di situ ya udah, gue nggak ada ngomong sama sekali. Dan terakhir itu gue ngegepin dia udah yang ke 4 kali, yang keempat kalinya baru gue gedek gitu kan. Karena gini, berapa bulan lagi tuh kita mau lamaran, kayak mau lamaran. Maksudnya kayak, lu serius gak sih, kayak kita udah ngomong panjang lebar, lu udah datang ke keluarga gue dan lu juga udah segala macam kayak ngomongin pernikahan segala macam. Terus tiba-tiba lu jalan sama cewek yang begitu, gitu kan. Kalau misalnya, karena dari awal kenal pun aku selalu bilang gini. Kalau ada bosan ngomong gitu kan, kalau ada bosan ngomong, kalau gue ada kurang ngomong gitu kan, apapun itu pasti gue perbaiki kok gitu kan, apapun yang pasti itu gue perbaiki. Dan kalau dan
ya, gue pernah bilang gini, kalau lo mau selingkuh silahkan, tapi tolong ngomong gitu kan, kayak salah gue di mana, kekurangan gue di mana, dan tolong selingkuh lu jangan lama-lama. Begonya gue pernah ngomong kayak gitu. Emang bego. Dan dia pernah dia mau lakuin kan, kalau dulu tuh gue berprinsipnya kayak lu nyakitin gue akan tetap baik gitu kan. Mau lu nyakitin gue sesakit apapun, sampai di depan mata sesering apapun, gue nggak akan balas itu gitu kan. Tapi sekarang gue berprinsip kayak I love myself gitu kan, more than anything gitu kan. Gue cinta diri gue lebih dari apapun gitu kan. Gue mencintai gue diri apapun. Jadi sekarang kalau lu jahat, lu nggak bisa hargain gue, ya udah sorry gitu kan. Sesayang apapun. Kalau misalnya sekarang nih gue sama yang sekarang, misalnya gue emang gue sayang banget dong gitu kan, kayak dia tuh baik banget, selalu kasih waktunya buat gue gitu kan. Tapi kalau misalnya even dari luar situ dia ada selingkuh, ya sorry gitu, gue nggak bisa. Sesayang apapun ya, sesayang apapun. Karena sekarang tuh gue kayak lebih sayang sama diri gue sendiri gitu kan, karena gue pernah ngerasain di titik dimana gue udah kayak ngasih waktu gue semuanya gitu kan. Ketika lu bilang gue kurang ini udah gue lakuin, tapi lu masih selingkuh gitu kan. Intinya gue banyak belajar, dan kebetulan kan orang tua gue juga, jadi gue banyak belajar dari mereka juga, banyak belajar dari teman-teman yang merit pada gagal juga, kayak di tempat kerjaan atasan segala macam pada gagal, gue belajar juga. Jadi sekarang lebih kayak lu sayang sama gue akan lebih sayang gitu kan. Ternyata bohong banget kalimat yang kalau ada orang yang jahat sama kita nggak boleh balas. Sewaktu-waktu kita perlu balas, karena orang tuh gini, orang nggak akan berpikir, orang nggak akan berubah ketika dia belum mentok. Kayak misalnya dia selingkuh, dia have fun dong, dia nyaman dengan keadaan seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalnya dia belum diselingkuhin, dia belum ngerasa kehilangan, dia akan berbuat seperti itu terus. Jadi kayak pernah di satu titik gue nyelingkuhin pacar gue juga gitu. Gue selingkuh sama orang, dia punya pacar juga. Gue tanya, lu kenapa selingkuh gitu kan? Padahal dia sayang ke gue. Tapi kalau misalnya lu sayang sama, sampai gue pernah nanya gini, kalau lu sayang sama gue, tinggalin cewek lu gitu kan. Aku nggak bisa milih, aku sayang sama kalian gitu kan. Gue bilang, lu bukan sayang, lu tuh cuman kayak lu bosen, lu nyari pelarian gitu. Sebenarnya kata orang selingkuh itu penyakit. Berarti kalau penyakit bisa diobatin dong. Tapi nggak menutup kemungkinan bakal ada perselingkuhan lagi gitu. Dan dulu tuh gue selalu bilang orang selingkuh tuh wajar. Gue selalu dulu gue selalu bilang orang selingkuh tuh wajar, karena mereka itu butuh menilai. Kalau orang punya pacar lebih dari satu, itu wajar kok dulu. Cuman kalau sekarang, kalau terus-terusan kita ngasih peluang kayak gitu, dia nggak akan ada mikirnya gitu kan. Dia nggak akan ada kayak, dia nggak akan ada jeda buat mikir gitu kayak, oh gue tuh salah loh kemarin gitu kan. Dan sampai kemarin itu sampai nge-gap, gue pacaran hampir 4 tahun sama yang kemarin itu. Terus gue bilang gini, yang lebih sakitnya tuh sebenarnya bukan diselingkuhin ya. Yang lebih sakitnya bukan diselingkuhin. Kenapa nggak sakit diselingkuhin? Karena perempuan ini yang diselingkuhinnya perempuan yang menurut gue dia jauh di bawah gue gitu kan. Karena gue bakal lebih marah, gue bakal lebih cemburu, bakal lebih sedih, bakal ngerasa tersakiti kalau selingkuhannya lebih dari gue gitu kan. Entah itu dari penampilan, attitude kah gitu kan. Gue sih lebih seneng lihat orang tuh dari attitude ya. Malam itu masuk rumah sakit, gue masuk rumah sakit, nelpon dia, gue bilang gue sakit, gue bilang. Terus dia bilang terus kamu di mana? Masih di rumah sakit. Ya gue liatin dong, gue diinfus beneran gitu kan, nggak ada prank-prank segala macem gitu. Ya udah cepet sembuh gitu kan. Di situ kayak dia cuma ngomong, ya udah cepet sembuh, aku nggak bisa kesana, dia bilang gitu. Gue nggak ada pikir jelek gimana karena serius dia tuh baik banget. Kalau misalnya lu sering nonton film yang kayak di film-film, baik itu ya baiknya kayak gitu, baik banget. Apa ya, nggak ada minusnya banget sampai gue tuh nggak percaya kalau dia selingkuh. Baik banget pokoknya. Apa sih yang gue mau yang nggak dia turutin gitu kan. Kayak gue bilang, misalnya dia pulang kerja nih, tuh mampir dulu ke rumah kayak, aku berangkat ya. Ada nggak sih? Ya? Jarang dong cowok kayak gitu, jarang dong. Kayak pulang, aku udah pulang nih, kamu mau makan apa? Aku sambil lewat ke rumah gitu. Itu tiap hari, tiap dia kerja, tiap dia berangkat atau pulang kerja. Sampai gue bilang, aku sakit gitu kan. Oh ya udah. Itu infusan masih di tangan. Sore itu yang terakhir gue gapin dia sama cewek. Kayak udah nggak kuat gitu ya. Terus akhirnya ngomong kan,
Gue datang ke rumahnya, ketemu orang tuanya, gue bilang, Ma gini-gini, gue ceritain. Akhirnya mamahnya menyerahkan ke kita berdua lah. Mama gak mau ikut campur, dia bilang, besok aja kalian berdua selesaiin, ini masalah kalian berdua, kayak gitu. Akhirnya, dan di situ kayak gimana sih kalau orang udah, gue benci sama lo gitu, kayak gue udah gak mau denger lo ngomong apapun gitu, apapun itu gitu kan, kayak gue pegang tangannya, tapi dia gak pegang balik. Ya udah, itu gue ngerasa bener-bener di titik kayak, oh gue tuh bego ya gitu kan Selama ini. iya gitu kan, gila sih sampai kok gue bisa ya ngerasa di titik ini gitu kan. Gue bilang, kalau lu bosan ya udah ngomong gitu kan, apa yang kurang dari gue gitu kan. Kalau emang gue ada kurang dari segi apapun, penampilan kah gitu kan, karena emang dulu menurut gue tuh apa ya, bosenin penampilannya, kemana-mana pakai gamis. Gue gak nyalahin buat perempuan-perempuan yang pakai gamis ya, enggak gitu kan, karena memang dulu tuh kayaknya bertolak belakang banget sama sekarang. Dulu Islami lah ya. Iya banget lah ya gitu kan, kayaknya sampai kajian dimanapun gue kejar gitu kan. Oh, lu ikut kajian? Iya serius. Dan nggak kelihatan ya? ya makanya kan jauh banget kan, bertolak belakang banget kan. Terus? Nah akhirnya sampai waktu itu gue bilang, lu udah bosan? Enggak kok, ya namanya cowok ya, dia selalu menjaga ininya gitu kan, image-nya. Enggak kok, tapi gue emang gak bisa lanjut. Gila gak sih? Dia lebih milih yang 6 bulan dibanding yang mau hampir 4 tahun ini. Terus gue bilang, serius? Ini infusan masih di sini loh gitu. Maksudnya, lu tahu keadaan gue lagi down, keadaan gue lagi bener-bener kayak, gue tuh butuh orang yang buat ngerangkul gue gitu kan. Terus malah kayak, dan di situ bakal terus sakit hati. Di situ bener-bener kayak, dulu tuh pas masih sama dia berat badan sampai 62 kilo. 62 kilo. Kebayang Sekarang dong berapa? gedenya gimana? Sekarang 53. Jauh ya. Nah, terus pas selesai sama dia, tau gak sih sampai berapa? Jangka 2 minggu itu dari 62 sampai 48. 2 minggu. Gila, drastis ya. 2 minggu. Itu bener-bener ini banget ya. Bener-bener kayak kerja nggak mau. Gimana sih? Ternyata bener yang namanya cinta bikin orang buta. Kayak terus ada apa? Kita kayak tai kotok tapi rasa coklat, itu bener. Itu bener. Nggak Tai bohong. kotok rasa coklat itu gue kalau kayak gitu ya Pernah nggak sih dengar kalimat kayak gitu? pernah, Pernah. gue pernah dengar. Cuma gue kayak apa ya, gue mah kalau gue pribadi gimana, tergantung gimana pribadi masing-masing Iya kan, sih. ya? Iya Cuman, sih, cuma ya emang dia itu baik banget, bener-bener orang kayak ya baik banget sampai kayak gue pernah bohong. Gue di sini dia kayak nggak pernah marah gitu kan, kayak gue minta jemput jauh pun ketika dia lagi sibuk ngurusin usahanya, dia nggak, ya udah OTW nggak langsung bentar ya segala macam, enggak, pokoknya Langsung, baik, bener-bener baik. Ya sekarang kalau misalnya dia, jadi kadang sekarang tuh gue malah setelah putus sama dia, setiap ada cowok yang baik, gue nggak mau, karena dengan sebaik sesempurna dia pun bisa selingkuh loh gitu kan. Dia tuh sempurna, tuh Trauma bener-bener ya? sempurna banget gitu kan. Apalagi keluarganya ketika gue datang pun kayak ya disamperin, dipeluk segala macam, dicium kan, ya udah kayak keluarga banget gitu kan. Tapi padahal orang tuanya tuh tahu ternyata anaknya selingkuh. orang tuanya juga tahu. Malah orang tuanya bilang gini, ya udahlah biarin, namanya juga cowok milih. Gila nggak sih? Tapi lu udah tahu alasannya kenapa dia sampai kayak gitu? Tahu. Apa? Fisik. Jadi Fisik lu nggak oke gitu? jadi mungkin kegedean kali ya. Ya nggak sih, kegemukan mungkin. Nah kalau Bukan yang suatu alasan sih menurut gua. sebenarnya mungkin karena lu belum pernah nemuin cowok kayak gitu. Cowok tuh bullshit banget ketika dia bilang aku terima kamu apa adanya, tanpa terkecuali. Tapi ketika lo di bawah, ketika lo sakit, ketika lo penampilan udah nggak oke, lo akan ditinggalin. Sesayang apapun dia sama lo, dan selama apapun hubungan lo, jadi selama apapun hubungan itu nggak menjamin lo akan sampai nikah. Berarti lu selama ini nggak pernah ngeliat itu? Di Dia yang anggap lu kayak gitu? penampilan Enggak. Lu nggak ngerasain? maksudnya Ngerasain perbedaan dia ngelihat lu tuh gimana enggak, gitu? karena dia tuh sempurna menutupi itu. Sempurna. Jadi kayak contoh, malam setiap gue telepon, setiap gue calling, dia berada di panggilan lain. Dia bilang, ya itu kenapa sekarang gue selalu bisa bohong, karena belajar dari dia. Dia bilang gini, bentar ya aku lagi telepon papa dulu, papa mau minta tolong gini-gini. Gue gak pernah minta screenshot segala macam karena gue percaya, tapi dia ngirimin screenshot dengan sendirinya. Ternyata dia selalu bilang gini,
Tanpa dia sadari, WhatsApp itu gue sadap. Oh, lu ngesadap. Iya. Dia ngomong gini ke temennya, "No, lu ganti foto profil dulu. Fotonya gue kirim ke lu ya. Nanti lu telepon gue mau screen." Itu. Sampai di titik sejahat itu. Padahal itu baik banget. Gue nggak ngerti. Makanya temen tuh pengaruh. Temen tuh pengaruh. Ternyata dia dari temen pengaruhnya. Pernah sampai ngomong kayak gini, "Lu temennya sama manusia deh." Gitu kan. Manusia, iyalah temen tuh binatang semua. Sampai gue nyebutin binatang yang kasar gitu kan. Ya kenapa kayak gitu? Gak ada temen yang ngejerumusin temennya buat gak baik gitu kan. Kayak laki gue kan emang, mantan gue kan emang gak ngerokok, ngajakin ngerokok. Tapi itu dia masih nolak gitu kan. Tapi kenapa masalah cewek dia gak bisa nolak? Ternyata cowok bener dong. Berarti dia emang udah gak benar. Kalau dia bener, kalau dia bener diajak itu gak akan mau. Kalau menurut gue ya. Iya, tapi kalau menurut gue kurang setuju juga sih gini loh. Kita 1:1000 tuh kita kalah. Dia itu menurut gue orang yang paling sempurna di antara temennya. Temennya gue tau semua dia dibanding temennya ya. Iya, dia teman-temannya tuh sering banget gonta-ganti pasangan cewek gitu kan. Dan dia tuh nggak pernah, sampai kita hampir 4 tahun pacaran, setiap main kemana-mana gue yang dibawa. Kalau yang lain tuh ganti-ganti, beda-beda gitu kan. Kayak oh ya udah. Dan dikenalin sama satu temennya ini, pertama ditolak, kedua ditolak. Mungkin yang namanya ya udahlah nyoba gitu kan, segala sesuatu pasti penasaran dengan udahlah nyoba gitu kan. Ternyata mungkin dia nyaman. Yang bikin sakit hati yang sampai sekarang gue mikir semua cowok fuck lah gitu kan. Ya sampai halo nggak bisa, gue yang ngalah. Terus gue diundang ke tempat nikahannya. Terus pas dia mau gue mau salaman, dia malah gini. Ih, malu ya dalam hati gitu. Karena istrinya nggak tahu masalahnya. Oh, istrinya nggak tahu. Lo nggak ngomong? Enggak, biarin Kenapa? aja. Biarin itu jadi rahasia dia aja. Karena menurut gue dengan dia menutup itu, dia akan merasa terhantui kan. Bakal inget gue terus dong. Iya nggak sih? Oh ya gitu. Iyalah. Ya tahu, gue nggak rasain. Ya gue harap sih dia ngomong sama bininya. Gue harap dia ngomong sama bininya. Buang buruknya dan gak nyangka juga ya Ita, ternyata Ya. kayak gitu ya, rumit ya. Pandai ya menyimpan luka kan, pandai Menyimpan ya. luka apa? Pandai dong. Semua orang sih pandai sih nyimpan luka. Cara mereka menyikapinya aja. Iya, pantesan ya Anda dewasa sebelum umurnya. Wah, udah mau tua gitu. Udah gitu aja. Gitu aja kali ya. Sebelum tadi kita berbincang-bincang, kita udah vaksin ya. Iya, udah Kita divaksin. kita jadi udah aman. Aman. Lagian juga jaga jarak juga Iya. kan, Kita walaupun juga udah cuci tangan segala divaksin. macam ya. Betul. Siap. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Yes, udah segitu aja. Thank you. Balik lagi nanti di podcast selanjutnya. Sarang yuk.